Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam, malam Rabu. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang pengembangan industri olahraga melalui dasar hukum dalam pembangunan cabang olahraga taekwondo. Perkenalkan, nama saya Yombo Haji, 005, akan mempresentasikan materi berjudul pengembangan industri olahraga melalui dasar hukum dalam pembangunan cabang olahraga taekwondo. Di sini ada yang tahu olahraga taekwondo? Ada Korea Selatan. Iya, betul sekali Mbak sudah menjawab. Iya, kan juniornya. Moderator bisa next slide. Pengertian industri. Industri itu apa sih? Industri adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau menggunakan sumber daya industri untuk menghasilkan tambah atau kegunaan yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri adalah kegiatan mengolah barang dengan peralatan. Next. Industri olahraga. Industri yang menciptakan melalui produksi dan penyediaan barang dan jasa yang berkaitan dengan peralatan yang diperlukan kompetisi olahraga, pelatihan, acara olahraga, lalu produk berwujud dan tidak berwujud. Selanjutnya, industri olahraga menurut Nugroho 2019. Yang pertama adalah fokus terus-menerus pada usaha, mengembangkan bagian atau cabang usaha. Yang ketiga ada hal-hal yang banyak menyerap tenaga kerja dan modal terkait olahraga. Yang keempat ada kegiatan perdagangan real. Next. Dasar hukum pengembangan industri olahraga. Dasar pengembangan industri olahraga tertuang dalam pasal 78 sampai dengan 10 bab 16. Sistem keolahragaan tahun 2005. Tujuan keolahragaan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 4 yaitu yang pertama memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, prestasi. Yang ketiga, kualitas manusia. Yang keempat, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia. Yang kelima, sportivitas dan memperkukuh ketahanan nasional. Dan yang kedelapan, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa seperti atlet bulu tangkis kemarin di Thomas Cup. Next. Bentuk industri olahraga menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. A. Prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, atau disewakan. Seperti produksi jersey, produksi seragam atlet yang bisa diperjualbelikan, atau produksi alat-alat yang menunjang latihan dan pertandingan yang nantinya bisa disewakan. Lalu ada jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama
yang dikemas secara profesional, meliputi kejuaraan nasional dan internasional seperti PON, Olimpiade, Piala Dunia, dan kejuaraan-kejuaraan lainnya. Yang kedua ada pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional. Yang ketiga ada promosi, eksebisi, dan festival olahraga. Yang keempat adalah keagenan, layanan informasi dan konsultansi olahraga. Bagian C yaitu masyarakat yang melakukan industri olahraga dapat bermitra dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga seperti KONI, KOI, Disbud Parpora, atau organisasi-organisasi cabang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang D dalam melaksanakan kemitraan masyarakat membentuk badan usaha. Yang E memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga, seperti kesejahteraan atlet, pelatih, ofisial, dan kemajuan olahraga nasional. Next. Industri olahraga dalam cabang olahraga taekwondo. Yang pertama, industri sarana dan prasarana latihan. Semakin berkembangnya taekwondo di Indonesia, semakin banyak juga pelaku industri di bidang ini, mulai dari peralatan latihan, peralatan pertandingan, yang terus berkembang dan berinovasi, sehingga menciptakan teknologi yang baru, seperti seragam yang lebih nyaman, body dan juga teknologi terbaru yaitu PSS, body protector PSS, yang bisa mendeteksi poin tendangan secara otomatis. Pelindung kaki menempel ke sensor yang ada di bagian bodi akan menciptakan poin. Kegiatan semakin banyaknya peminat, makin sering juga diadakannya kejuaraan atau pertandingan untuk melatih jam terbang atlet. Dalam keadaan pandemi seperti ini, kejuaraan hanya dilakukan pada kejuaraan-kejuaraan penting saja, dan itu dilakukan secara terbatas seperti Olimpiade, PON, dan sebagainya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukannya kejuaraan online. Banyak kejuaraan-kejuaraan penjuriannya secara online. Biasanya ini pada kelas POMSE atau jurus. Jadi kita merekam videonya, lalu kita kirim ke panitia, dan akan dilakukan penjurian. Untuk kyorugi atau tanding dalam kegiatan online ini, sepertinya akan digantikan dengan speed kicking. Pertandingan speed kick itu yang menggunakan kecepatan tendangan dan seberapa banyak tendangan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada industri kesehatan olahraga. Dewasa ini semakin banyak atlet yang sadar, atlet profesional yang sadar kesehatannya. Semakin mengerti bahwa tubuh yang bugar adalah aset yang sangat berharga untuk masa depan atlet. Karena dengan tubuh yang fit dapat meningkatkan prestasi bagi atlet itu sendiri. Atlet profesional jika terjadi cedera ke ahli masas cedera olahraga atau fisioterapis, bukan ke sembarang tukang. Industri kesehatan olahraga sangat diperlukan
untuk mengecek nilai kebugaran jasmani. Seperti atlet sepak bola yang sebelum masuk tim, kan ada pengecekan kebugaran jasmani dulu, apakah itu layak untuk masuk tim atau tidak. Selanjutnya ada industri manufaktur. Industri manufaktur ini dari tempat latihan, arena pertandingan, dan sebagainya untuk kepentingan latihan dan event kejuaraan. Ini juga nantinya bisa disewakan untuk latihan atlet atau kejuaraan-kejuaraan level nasional, internasional, bahkan tingkat dunia. Next. Baik, terima kasih untuk materi ini. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Bisa menggunakan fitur raise hand, silakan. Silakan Handika Bagus. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dika Bagus, NIM 62114210002. Saya tanya, bagaimana pendapat Mas Sumbu tentang sarana prasarana industri binaan olahraga taekwondo di daerah-daerah cukup baik atau masih kurang? Kemudian jelaskan. Terima kasih. Untuk izin menjawab pertanyaan Handika Bagus, pertanyaan untuk sarana dan prasarana di daerah tetap nasional untuk pelatih, untuk pelatnas dan sebagainya. Di level daerah masih banyak peralatan yang kurang, seperti body protector otomatis masih banyak sekali yang belum memiliki itu. Karena di daerah saya berlatih hanya memiliki beberapa saja body protector otomatis. Untuk di tingkat sekolah, mungkin di daerah saya ekstrakurikuler taekwondo. Jadi anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, latihannya di luar sekolah. Seperti klub-klub yang dibina. Jawabannya sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Sumbu atas jawabannya. Oke, terima kasih Andika. Selanjutnya ada Putri Winayu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Winayu Pramuditasari dengan NIM 62114. Izin bertanya, bagaimana sih dasar hukumnya atlet sabuk? Maksudnya pemegang sabuk merah sampai jadi master itu hukum dasarnya apa sih? Terima kasih. Dari Winayu. Dalam taekwondo itu dari sabuk putih, sabuk kuning, sabuk biru, sabuk merah, hingga akhirnya nanti sabuk hitam. Sabuk itu ada tingkatannya lagi, seperti kuning strip, hijau strip, biru strip, merah strip 2. Lalu untuk bisa melewati tahap-tahap itu, atlet harus mengikuti ujian yang diadakan oleh pengurus cabang tingkat kabupaten. Sedangkan ketika ingin kita langsung
ke tingkat daerah, langsung mendaftar ke tingkat daerah. Akan tetapi harus melalui persetujuan dari pengurus cabang kabupaten atau kota. Putih langsung ke hitam, itu melanggar aturan. Untuk sabuk hitam juga ada banyak tingkatan, mulai dari dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan seterusnya. Cukup, Mbak Putri? Iya, udah cukup, Umbo. Terima kasih. Baik, yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.